Iya, nggak usah kerja di situ. Takutnya nanti dia nggak bisa numbalin keluarganya, kamu yang kenapa-napa. Jadi anak yang ketiga itu meninggal, terus meninggalnya itu sama kayak meninggal anak pertama itu. Jadi katanya palanya kayak kesedot gitu, abis kopong sama sininya kopong. Itu di ruangannya itu kayak ada semacam kayak kendi, terus kayak ada tempat kehidupannya gitu, tapi anjir seram banget, ini kenapa sih dia kayak gini, kata aku gitu kan. Kalau orang pinter yang ngeliat tuh, kayak orang-orang yang bisa ngeliat, itu sotonya tuh diilerin sama jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Kak Nita. Halo Kak Nita. Halo. Gimana kabarnya Kak Nita? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kak Nita nih. Nah, tapi sebelum Kak Nita menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kak Nita. Iya. Udah meluangkan waktunya datang ke sini, yang semoga aja nih di balik pengalamannya Kak Nita nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Kak ya? Iya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Kak Nita. Ternyata Kak Nita ini punya pengalaman yang dimana dulu pernah kerja di warung soto daging yang pakai pesugihan dan menumbalkan keluarga terdekat. Betul. Nah, itu daerah mana, Kak? Tepatnya daerah Jakarta sih, Bang. Jakarta ya? Jakarta. Oke. Ini penasaran banget sih siapa yang ditumbalkan, terus kemudian kok bisa usaha pakai pesugihan. Kan gitu kayak. Iya. Oke, nah nanti Kak Nita akan ceritain ke teman-teman semua nih dari awal sampai akhir nih. Oke, Kak Nita mungkin tahan dulu kali kayak ceritanya ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Kak, silakan diminum dulu Kak kopinya. Oke. Silakan. Alhamdulillah. Oke, Kak Nita udah siap nih buat ceritain ke teman-teman semua nih? Siap, Bang. Siap ya? Oke, langsung aja kita sikat. Aku kan dulu zamannya baru lulus ya Bang, baru lulus sekolah. Aku tuh sebenarnya kan udah ngelamar kemana-mana sih Kak, tapi kalau buat kerja di kantor belum ada panggilan. Terus udah sempet kerja juga Bang di toko, tapi aku tuh nggak cocok karena kerja di toko pas masuk ke gudangnya tuh suruh ngapalin itu barang-barang, kode-kode segala macam. Akhirnya aku tuh cuman kerja sehari atau 2 hari gitu, aku pulang langsung bilang sama mamaku aku nggak mau kerja lagi. Karena aku bete gitu ya, mamaku juga ngomong, "Neng nggak mau cari kerja gitu, coba sono cari sama teman-teman gitu." Kataku, "Ya orang belum ada panggilan mah," kataku gitu. Terus katanya, "Mau gak ditanyain di warung soto itu lagi ada lowongan mumpung deket rumah," katanya gitu. Terus kataku gini,
Ya udah terserah mama, kataku gitu kan. Terus kata mamaku, tanyain aja udah besok mama tanya ya, katanya. Ya udah. Mamaku mungkin nanya tuh pas besoknya Bang Umang. Nanya, pulanglah lagi mamaku ke rumah. Pas tuh bilang sama aku gini, Neng, kata dia, di sana ada lowongan tapi gajinya kecil, katanya gitu. Terus kataku, ya nggak apa-apa, kalau kecil mah dekat rumah, kataku. Kerjanya juga bentar, kata dia gitu. Jadi dari jam 9 mulai sampai jam 3 doang Bang Umang. Terus kataku, ya nggak apa-apa Mak, ya udah besok dianterin, katanya. Tapi kamu di sono biasa namanya orang tua kerja ya Bang, diamanatin, ntar kerja yang rajin, jangan nunggu disuruh, yang benar, terus tangan dijaga, kayak gitu-gitu doang. Pas tuh besokannya lah, aku dateng ke sana. Waktu datang itu aku kepagian Bang, karena belum buka. Jadi pas ngetok-ngetok mungkin karena dari pintu belakang warungnya ya, jadi belum dibukain. Pas dibukain udah sekitar jam 8-an kalau nggak salah. Terus udah di sini, kata yang punya gitu. Kenapa nggak lewat pintu depan, katanya gitu. Ya nggak tahu Bu, kata mamaku gitu kan. Nah, yang mau kerja anaknya, di sini masuk. Emang pernah kerja di mana? Pernah kerja di toko doang, kata aku gitu. Terus kata yang punya, kenapa berhenti? Ya biasa, nggak bisa ngapalin kode, kataku gitu kebanyakan. Oh ya udah, emang di sini mau tapi gaji kecil, katanya gitu. Terus kata mamaku, anaknya sih mau Bu, katanya gitu. Mamaku ngomong kan, kerja lah aku, ya udah mulai kerja aja nih, katanya. Ngiris-ngiris doang, itu bersihin dulu tuh meja-meja. Tukang sotonya itu udah cuman nih masuk tukang soto, di sini ada etalase gitu, sini ada mejanya lagi kayak buat naruh gorengan Bang. Di sini ada tangga, sini ada ruangannya gitu. Naik itu meja tapi nggak ada lesehan, cuman bangku. Terus aku tuh disuruh ngelap-ngelap, ya udah aku ngelap-ngelap. Di sana karyawannya sih ada laki 1, ada cewek 1. Tapi lakinya itu kayak tukang parkir sekalian buat parkirin gitu. Terus karena ya nggak banyak sih karyawannya karena kecil juga. Terus aku beresin, udah kayak gitu. Aku tanya lagi, apa lagi nih Bu? Aku bilang, ya udah gorengan Neng, keluarin, katanya gitu. Aku keluarin gorengan tuh, sendok segala macam. Udah kamu tungguin aja. Ini yang datang. Nah jam 9 itu Bang, udah banyak yang datang. Aku bilang, wih rame ya, enak banget, kataku. Jam 9 udah mulai, selesai kerja jam 3. Aku pikir-pikir bentar lagi juga pulang. Udah tuh, udah Neng tanyain tuh belajar mau apaan, tanyain. Dia masih diarahin kayak gitu. Oh gitu, ya udah akhirnya aku tanya mau pesan apa, aku balik lagi. Terus aku cuma nganter doang, nganter makanan ini gitu. Udah sampai jam istirahat aku disuruh makan, katanya istirahat dulu Gi Nit, katanya gitu, jangan capek-capek dulu baru entar sangkanya ini lagi. Karena aku orang situ ya Kak, mungkin dia ini kali lebih merhatiin aku gitu. Terus akhirnya aku istirahat tuh Kak, makan. Karena aku orangnya nggak enakan ya Kak, jadi tuh aku makan nggak yang santai gitu, cepet-cepet namanya kita kerja kan. Selesai aku di tempat lagi, ada orang nih ngelainin lagi. Aku tuh masih gitu aja Bang, kerja Bang, berapa hari. Pulanglah aku. Nah setelah beberapa hari aku kerja, seminggu apa 10 hari ya, aku tuh ketemu temenku. Ceritanya di jalan. Kata dia gini, Nit, dari mana kerja? Kataku gitu, kerja di mana? Kerja di sana, di depan tukang soto. Enak dong, deket. Temanku bilang gitu doang. Aku tuh pulang, udah gue pulang dulu ya, ntar kalau libur baru kita balik cerita, kata aku gitu. Aku nggak tahu ternyata kalau dia nanya sama mamahnya, ceritainlah aku, katanya kerja aku di tukang soto. Nah udah kayak gitu, pas hari libur udah main dah tuh kan deh ke rumah aku, Nita gitu kan. Ya udah yuk main, cerita dah tuh gimana kerja di sana. Aku bilang rame sih, jam 9 aja udah rame orang loh, mobil semua. Itu mobil semua Bang. Jadi memang kan tukang sotonya kan masuk ke dalam gang gitu, bukan gang banget. Jadi gang mobil bisa, tapi tuh mobil tuh di pinggir jalan tuh udah pelanggan dia semua. Terus kataku, itu mobil semua loh, gila, aku hebat ya, kataku. Tapi kata mamaku di sana nggak bagus tahu, katanya pakai pelaris. Terus bisa ini anaknya udah pernah ada yang meninggal. Emang iya? Yuk ke rumahku yuk biar cerita sama mamaku, katanya gitu. Namanya dulu kan masih baru lulus kan, masih inilah ya, sama orang tua masih sering deket. Nah aku datang lah ke rumah dia. Temenku tuh si Siska ngomong katanya mau kerja di tukang soto.
enggak kalau di situ kata emaknya gitu, terenaknya kenapa-napa gitu. Lagi kamu katanya ngapain kerja lulusan administrasi bukan kerja di kantor malah kerja di tukang soto. Kata mama nggak apa-apa kerja di tukang soto katanya, yang penting buat pengalaman. Aku pernah kerja di toko ngafalin barang tante. Itu kan kemarin waktu awal di sini tuh awalnya tuh dia anaknya udah ada yang meninggal katanya. Meninggalnya juga ya kayak gitu dah namanya orang pakai begituan katanya. Lihat aja sotonya laris. Terus abis tuh, emang iya kalau nggak percaya tanya aja keluarga kamu juga. Tapi kata mama enggak. Terus udah tuh aku pulang kan. Abis cerita gitu main biasa aku alihin aja gitu sambil main aku pulang ke rumah. Aku ngomong sama Ma emang di situ ada begituannya Ma? Ya setahu mama sih iya, mamaku ngomong gitu. Cuman ya udah biarin Neng, namanya kerja buat cari pengalaman. Biar kamu kayak kerja kemarin di toko begitu, buat pengalaman aja biar rajin ngenteng-ngentengin tangan. Bismillah, oh ya udah kata aku gitu. Nah besok aku kerja lagi tuh, masih aktivitas kerja. Biasa ngelayanin sehari 2 hari terus. Aku nggak sengaja nanya sama yang beli Kak emang enak banget ya sotonya. Katanya kakak aku lihat kesini mulu, aku bilang gitu. Ih di sini mah sotonya enak, apalagi makan di sini tambah enak katanya. Terus oh iya berarti benar ya kalau makan di tempat emang enak. Aku sih mikirnya karena bisa ngeracik bumbu kali ya ditambah-tambahin kayak gitu. Terus pas itu aku pulang, ketemu lagi lah udah sedang beberapa hari kerja di situ, ketemu lagi sama temanku kan. Nah nggak sengaja temenku tuh terus ngomong kayak gini, aku pernah beli tapi sotonya nggak enak. Abis itu aku juga pernah lihat sih orang yang beli, tapi mungkin karena nggak enak karena plastiknya agak gede. Jadi mungkin airnya karena kebanyakan, jadi pas sampai rumah tuh mesti dibumbuin lagi kayak gitu. Jadi aku masih mikirnya positif aja lah gitu kan, nggak yang ini gitu. Emang sih udah tahu ceritanya kalau ada kayak gitu, cuman aku masih positif aja. Terus aku kerja dah tuh. Nah, aku nggak sengaja bersihin kayak meja dekat etalase gitu, diomelin sama dia. Nah kan aku pikir gini ya, kalau kerja kan mesti rajin gitu kan, ada yang kotor aku beresin gitu. Terus dia ngomelin, kamu jangan di sini, kerjaan kamu udah nganterin makanan sama beres-beres di depan aja katanya gitu. Kamu ngurus di depan, kamu kan disuruh di situ. Ini mah udah kawasan ibu aja. Yang aku anehin tuh di sotonya itu dia ditutupin pakai kain merah. Jadi etalasenya juga kalau udah selesai kerja kain merah tuh di gini tapi ntar ditutup gitu turun ke bawah gitu, jadi ntar kalau ini dibuka lagi kayak gitu. Terus akhirnya dia marah, kataku gini, perasaan aku gak salah apa-apa banget kok dia sampai marah kayak gitu. Terus aku bilang iya bu maaf bu, kataku gitu doang. Udah kamu ini aja udah. Selang beberapa bulan aku kerja situ, aku boleh masuk dapur Bang Umang. Aku cuman mikirnya gini ya, aku udah boleh masuk dapur nih kataku. Kalau udah bisa masuk dapur, aku bisa ngeliat lah ini loh makanan soto yang orang bilang enak. Seneng kan. Terus pas udah masuk dapur pertama, aku tuh bilang sama mama, Ma kataku pulang ke rumah udah tuh selesai kerja. Aku bilang aku sekarang udah di dapur. Terus kata mamaku enak dong kerjanya, nggak capek-capek lagi bawa-bawa ini. Jadi kan kalau di dapur kan tinggal duduk gitu doang ya. Aku cerita sama mamaku, tapi mah dapurnya aneh deh. Masa dapurnya gelap banget? Udah gitu kotor. Dibilang kotor kayak gimana sih ya? Nggak terlalu bersih gitu Bang Umang. Aku mikirnya apa karena dia tukang dagang, semua tukang dagang kan kayak gitu. Aku cerita lagi sama mamaku, Mah, masa dia dagangnya ada kain-kain merah kayak gitu. Jadi sotonya itu ditutupin kain merah. Terus kata mamaku, ya mungkin namanya dagang kali ini nggak apa-apa mau pakai kain apa aja gitu. Iya kali ya. Udah, aku kerja lagi, masuklah di dapur kan. Aku nggak sengaja Bang, kayak beresin itu dapur karena aku ngeliat tuh gimana sih kayak ada item-item daki kayak gitu kan. Jadi aku bersihin, itu dia ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Terus aku bilang gini kan sama dia, iya maaf bu, saya cuman tadi ngeliat ada kotor, aku bilang aku bersihin. Gak usah kamu bersihin, tugas kamu saya kayak kasih di dapur, kamu cuman bantuin doang. Yang di dapur kayak gimana gitu. Oh iya bu, di sini kamu kalau ngebantang mulu, udah deh kamu nggak usah kerja di sini kata dia. Terus aku bilang jangan bu, kata aku cuman gitu doang. Sini kamu harus ngikutin aturan ya. Udah, aku kan aneh ya, masa nggak beresin dapur doang? Boleh nyuci piring boleh, tapi nggak boleh yang kayak ngeberesin kotoran kayak gitu banget. Jadi aku bilang ya udahlah. Nah
kerja tuh aku kan, ceritalah sama mama, cuman tadi aku ada ini diomelin gitu dong. Udah cuman cerita diomelin. Besokannya aku kerja lagi kayak biasa ngelayanin. Udah sorenya itu sebelum tutup, temanku kan kesurupan, teriak-teriak tiba-tiba. Jadi bukan yang anak laki itu, yang anak cewek itu yang satu lagi kan. Tiba-tiba teriak-teriak, kataku gini. Aku awalnya aku pikir dia bercanda, cuman teriak-teriak kayak gitu. Orang abis ngobrol sama aku kan di depan, dia masuk ke dalam, pipis. Dari kamar mandi dia langsung teriak-teriak kayak gitu, terus langsung dibawa Bang Umang ke dalam ruangan, ke dalam rumah gitu, yang paling dalam, jadi nggak di tempat dagangnya itu. Nah aku mikirnya gini, itu kesurupan ya Bu, katanya gitu. Nanya sama yang senior di situ. Iya katanya gitu. Ini biasanya kalau kayak gini nih ada yang bandel nih gitu. Bandel gimana maksudnya? Udah nggak apa-apa, ntar juga kamu tahu sendiri, kata dia gitu. Aku kan namanya orang kesurupan, aku takut ya. Aku takutnya setannya itu entah kalau kita nggak baca-baca masuklah ke kita kan. Terus aku sambil baca-baca astagfirullahaladzim, baca ayat kursi segala macam. Tuh ibunya cuman masuk ke ruangan ngambil air, dikasih bunga dikit, terus cuman diusapin. Kata ibunya sebelumnya ngomong gini, udah biarin aja, diamin aja dulu, kata dia gitu. Ntar kalau udah ini baru. Nah ibunya mungkin udah ngeliat dia lamaan gitu kan, dia masuk ke dalam kamar, dia cuman ngusapin dong, itu sembuh Bang Umang. Aku aneh, kataku gini, ngomong sama yang senior kan, ibu itu, Bu kenapa nggak manggil Pak Ustadz atau Bu Ustazah gitu kan yang bisa. Ah nggak usah, waktu itu juga udah pernah, anaknya udah pernah keluar juga, kagak kerja di sini sama begitu, sembuh katanya gitu. Tapi besok-besoknya nggak kerja katanya gitu. Lah kenapa? Ya mungkin gara-gara itu jadi sakit. Udah selesai, akhirnya kan pulang terlambat tuh, pulanglah aku ke rumah. Aku cerita sama mama, Ma ada yang kesurupan kataku, apa ada yang katanya sih gara-gara ada yang ngelanggar kayak gitu. Melanggar apa, kata mama kan gitu kan, nggak tahu pokoknya deh. Udah gitu besoknya aku kerja lagi. Setelah kerja, karena aku udah sekian lama kerja di situ kan, karena kerjanya sebentar, aku nggak pernah ke kamar mandi Bang Umang, nggak pernah numpang ke toilet segala macam tuh aku nggak pernah. Pas tuh sesekalinya aku bilang sama ibunya gini, Bu aku boleh nggak mau numpang ke toilet. Kata ibunya juga ngomong gini, iya kamu selama di sini belum pernah deh ibu lihat ke toilet, katanya gitu. Nah aku ke toilet kan, terus aku mikir, rumahnya kayak gimana sih, kayak serem banget gitu, di badan tuh kayak gimana gitu. Terus aku masuk ke kamar mandi, keluar, kan aku pernah ngelihat si ibu itu keluar dari ruangan yang itu kan. Aku tuh nggak tahu itu kamarnya atau bukan, aku nggak ngerti. Jadi itu aku cuma ngintip tuh, ini kan ruangan yang ibu itu ngambil air sama kembang itu. Nah pas tuh kok kamarnya kebuka ya dikit, pengen lihat deh tapi takut. Tapi emang sepi kan karena semua pada ribet di itu kan, di warung. Pas tuh aku nengok ke dalam itu, kataku pertamanya kok gelap banget, tapi kayak bisa kelihatan kayak remang-remang kayak gitu, kayak ini temboknya itu kayak ada kain-kain merah gitu Bang Umang. Terus ada kayak gambar abstrak kayak gitu. Aku ngeliatnya gitu dulu tuh. Karena buru-buru aku keluar, aku masuk kamar mandi lagi. Pura-pura di kamar mandi, keluar, kata ibunya gini, kok kamu lama banget? Iya kata aku gitu. Oh ya udah. Aku cerita kan sama mama, masa ada ruangan khusus kayak begini? Ya udah kerja aja. Besokannya aku kerja lagi. Ternyata itu ibu itu jatuhlah, dia bawa kayak semacam plastik tapi ada gambar dupa Bang Umang, kayak dupa panjang kayak gitu. Aku ngeliat di ibu itu apaan, tapi langsung diambil kayak gitu, terus dimasukin lagi, dia masuk ke ruangan itu. Aku mikirnya kan apa dia orang pinter gitu kan. Ya udahlah nggak usah dihirauin, aku kerja tetap lagi kerja. Nah aku mampir lagi ke toilet tuh, bilang aku mau ke toilet lagi, aku kan penasaran kan. Tapi emang ruangannya tuh pas aku mampir lagi ke toilet itu emang posisinya belum, masih kebuka kayak gitu, agak kebuka. Terus aku ngeliat lagi kan, itu di ruangannya itu kayak ada semacam kayak kendi, kayak ada meja kayak gitu, terus kayak ada tempat kayak dupanya gitu. Tapi aku langsung kayak kembang kayak gitu, tapi aku langsung anjir serem banget, ini kenapa sih dia kayak gini, kata aku gitu kan. Apa benar ya yang dibilang? Dari situ aku langsung pulang, bilang ke mamaku, aku
Aku bilang, "Ma, aku mau berhenti aja deh," kataku, kerja. Soalnya di situ kayaknya nggak bener. Kenapa? Kayak pokoknya di situ nggak enak deh mah kelihatannya. Soalnya aku ngelihat ibunya juga nggak ini. Nah mamaku kan langsung ke ibu itu. Besokannya mamaku datang, "Izin ya Bu, anak saya nggak bisa kerja lagi. Soalnya mau bantuin saudara." "Kenapa? Gara-gara diomelin ya sama saya," katanya. "Itu mah supaya kamu nggak capek-capek," katanya gitu. "Udah, jangan berhenti ya." Di situ aku tetap dipertahanin tuh, katanya. "Udah di sini aja," kata dia, "aku naikin gaji deh," gitu. Sekitar ya sedikit sih Bang Umang. Ya udah akhirnya kata Mama, "Udah tetap kerja di situ aja." Besokannya lagi kerja, ya udah. Nah, pas di dapur aku tuh ngelihat kayak sekelebatan lewat Bang Umang. Kayak bayangan hitam lewat gitu. Terus kata aku, "Astagfirullahaladzim, itu apaan ya?" Tapi aku ya udahlah gitu. Aku kan karena mungkin biasa ngeliat saya pernah ngerasa gitu, aku mikir ya udahlah kayak gitu. Terus kedua kalinya aku tuh ngeliat kayak ada di pojokan kayak ada kain putih gitu. Aku bilang, "Itu apa ya?" Pas deket dapur kayak gitu kan. Tapi nggak dapur banget, dapur ada ruangan lagi sekat, ada jendela kayak gitu. Terus aku lagi sendirian tuh di dapur, kayak ada yang nemenin aku di belakang. Aku pengen nengok kan, kataku gini, "Ini kayak ada orang gak sih? Tapi kok nggak datang-datang," kataku gitu kan. Aku lagi diam aja tuh di dapur, lagi bantu-bantuin, lagi ngiris. Pas aku nengok tuh kayak nggak ada. Terus kataku, apa aku perasaan? Aku pulangnya aku cerita sama mamaku kan, "Kok aku habis yang pengen keluar dari situ kok aku ngalamin kayak gitu sih, Mak." "Ya udah nggak apa-apa." Pertama sih ngomong dulu sama mamaku, "Mak, gimana kalau ke Pak Ustadz?" kata aku gitu, "nanya kerjaan buat aku pengen kerja udah di kantor, nggak mau kerja di situ lagi." Kata mamaku, "Ya udah coba yuk." Mau dateng lah ke Pak Ustadz, nanya, "Pak Ustadz, iya ada apa?" "Enggak nih, mau nanya buat kerjaan segala macam gitu kan." "Emang sebelumnya kerja di mana? Sekarang lagi kerja di mana?" "Kerja di tukang soto." "Soto mana?" katanya gitu. "Soto depan," katanya. "Ya ampun, ngapain kerja di situ? Itu kan pakai ituan," katanya. "Emang kamu nggak tahu?" katanya. "Tahu sih Pak Ustadz." "Ya udah nggak usah kerja di situ. Itu kalau orang pinter yang ngeliat tuh, kayak orang-orang yang bisa ngeliat, itu sotonya tuh diilerin sama jin," katanya. Kataku, "Hah? Emang iya Pak Ustadz?" "Iya, pantesan aku tuh di sana juga ngelihat merinding. Terus kalau ada yang kayak ngelanggar apa, ngebersihin apa tuh waktu itu pernah ada yang kesurupan Pak Ustadz," kataku. "Iya, nggak usah kerja di situ. Takutnya nanti dia nggak bisa numbalin keluarganya, kamu yang kenapa-napa." Nah, mamaku langsung terbuka tuh hatinya. "Ya udah besok ini." Dari situ kata Pak Ustadz tuh, "Ya udah mantepin hati kamu," katanya gitu. Supaya berhenti. Ya soalnya Pak Ustadz, aku kalau pengen keluar kerja dari situ tuh bawaannya tuh kayak ada yang bisikin Bang Umang, "Jangan keluar, biar aja kerja sini," gitu kan. Nah besoknya aku langsung pergi kerja lagi sama mama. Udah saya kerja, sorenya mama datang bilang, "Bu, anaknya mau keluar, izin ya Bu." Bilangnya sih cuman ini udah ada kantor yang manggil aku. Nah dari situ kan ibunya kayak, "Oh ya udahlah, tapi nggak ada apa-apa kan gitu, kalau ada apa-apa maaf ya," gitu segala macam. "Enggak kok Bu, nggak ada apa-apa." Udah tuh Bang Umang, aku nggak kerja. Nah aku ceritakan sama temanku, "Lu udah nggak kerja lagi di sana?" "Enggak," kata aku, "udah nggak kerja." "Nah lu mau gak kerja di sana?" katanya. "Sana gaji dinaikin," katanya. "Oh ya udah." Temanku kan itu tenge ya Bang Umang ya, orangnya tuh suka kayak bercanda, sompral kayak gitu ya, ngelawak kayak gitu. Terus akhirnya mungkin dia ngelamar di sana. Pas besokannya dia cerita sama aku, kata dia gini, "Gue udah diterima kerja," katanya. "Oh ya udah, hati-hati." Pas tuh dia kerja, aku nggak tahu apa yang dia lakuin di sana. Pokoknya dia cerita, masa gue ledek-ledekin tahu ibunya gini. "Bu," katanya, "kok pakai kain merah sih Bu? Kenapa nggak diganti-ganti kainnya? Emang nggak kotor gitu?" "Ih, lu berani banget, gue aja nggak berani," gitu. Terus udah gitu, gue ledekin aja. "Kok pas gue ngeliatin dapur," kata dia, "kok dapurnya gelap Bu? Pakai lampu dong Bu yang terang, kan dapur enakan terang Bu," gitu. "Bu, ini kotor banget," suka kayak gitu nih Bang Umang temanku katanya. Nggak lama ada yang kesurupan lagi. Udah kesurupan, temanku tuh ngelihat setan, yang bener-bener ngelihat setan Bang Umang. Katanya tuh setannya tinggi, setinggi-tingginya, rambutnya tuh panjang jadi kayak nutupin kayak gitu. Terus temanku langsung cerita sama aku, histeris kan. Nah nggak lama habis temanku cerita itu, anaknya itu meninggal Bang Umang. Jadi anak yang ketiga itu meninggal,
Terus meninggalnya itu sama kayak meninggal anak pertama itu. Jadi katanya ininya palanya kayak kesedot gitu, abis kopong sama sininya kopong. Tetangga itu tuh udah tahu kalau di situ tuh meninggalnya tuh kayak gitu, cuman ngomong kayak gini dong. Tuh kan meninggal lagi, kenapa sih meninggalnya selalu sama katanya gitu. Pasti itunya kopong deh katanya. Nah yang aku anehin tiba-tiba nanti hilang aja gitu, kayak nggak ada kejadian dia gituin anaknya kayak apa kayak gitu. Nah temanku masih tetap kerja, aktivitas. Besokannya katanya temanku sakit Bang Umang. Setelah sakit, itu kan dia masih aktivitas dulu tuh kerja. Sakitnya sih masih kayak pusing biasa, tapi masih kerja. Terus dia cerita sama aku, gue habis ngeliat setan gitu. Terus kata aku, ya udah hati-hati baca bismillah. Aku disuruh keluar dari situ katanya nih. Iya sih serem di situ gitu katanya kan. Nah pas temenku udah nggak bisa kerja lagi di sana, dia bilang sama yang penjaganya kan, sama yang punyanya, aku mau berhenti aja kerja. Oh ya udah katanya gitu. Kenapa? Aku sakit-sakitan mulu. Udah gitu ya udah hati-hati gitu. Ternyata tuh dia abis berhenti kerja itu langsung ini nggak bisa bangun. Jadi di rumah mulu, diem. Habis diem tuh dia nggak keluar-keluar rumah. Jadi kayak mengurung diri aja, terus kayak nggak pernah main lagi berbaur gitu. Terus kata temanku gini, kan kita kan biasanya kan ngelihat dia gitu ya, dia kemana gitu kan, kok nggak keluar-keluar. Terus kata yang lain, tahu abis kerja di sana katanya sih dia abis ngalamin ngelihat setan segala macam. Abis sih dia orangnya sompral gitu. Nah aku datang jengukin kan Bang Umang, itu kondisinya tuh udah kayak pucet sepucet-pucetnya. Terus aku ngomong gini doang, kamu nggak apa-apa katanya gitu. Terus kata temanku gini, nggak apa-apa kok katanya gitu. Kamu kenapa nggak keluar-keluar? Aku takut. Jadi dia awalnya tuh pengen keluar tuh kayak takut. Terus udah gitu, kenapa takut kenapa? Aku ngeliat setan yang benar-benar setan kata dia gitu. Pokoknya tuh aku ngalamin. Emang kamu ngapain aja di sana? Aku ngeledekin ibu tuh mulu. Kata aku sambil ketawa lagi sih, lu ngeledek-ledekin tuh kan orang tua. Terus kata dia, ya habis gimana? Katanya orang bercanda doang, masa aku jadi sakit-sakitan gini? Ya udah makan kata aku gitu. Iya makan mah udah, tapi emang kayak nggak bisa bangun, kayak nggak mau kemana-mana kata dia, kayak pusing kepala kayak gitu. Udah berobat belum kata aku gitu sama teman-temanku yang lain. Udah katanya, cuman katanya karena kecapean, coba ke Pak Ustadz kata aku gitu. Pertama sih aku ngomong dulu, tante itu anaknya udah sakit begitu, abis ngeliat setan juga takut ketempelan kali itu. Iya ntar dah dibawa tuh ke Pak Haji. Besoknya dia dibawa. Ini pas udah dia ke Pak Haji nih teman aku. Di ceritanya katanya Pak Haji itu nanya kenapa, terus kata emaknya ini sakit, emang habis ngapain kata tuh Pak Haji. Ini nggak tahu deh, pokoknya deh biasa emang anaknya mah suka ini kali bercanda katanya gitu, mungkin ada yang salah injek kali apa ya, salah nongkrong dia salah duduk kata mamanya gitu doang. Oh ini mah udah ditandain katanya gitu. Kamu ini ya kurang ajar sama orang tua. Iya aku ngeledekin doang gitu kan. Iya orang tua aja diledekin. Emang habis kerja di mana katanya? Di tukang soto itu katanya. Terus kata Pak Ustadz tuh, kenapa di tukang soto itu? Waktu itu juga si Nita udah kerja di situ, udah bapak ingetin jangan kerja di situ katanya. Karena yang kerja di situ juga awalnya bukan penduduk asli situ Bang Umang, jadi mah ya dia kerja aja gitu ya Bang Umang. Ya Pak nggak tahu, namanya juga kata si itu ada lowongan, jadi mah kerja-kerja aja gitu. Ini kamu udah dikasih makan sama dia katanya gitu. Dia tuh ngeliat kamu tuh kurang ajar, ngeledekin ibunya kayak, Bu ini kok pakai penutup merah doang gitu katanya kan. Di dapur juga Bu, dapur lampunya kenapa gelap gitu. Yang sompralnya lagi, dia kan nggak boleh masuk ke ruangan itu. Pas ada yang kesurupan itu, setelah dia berbuat kayak gitu kan ada yang kesurupan. Dia tuh ngelihat ruangan tapi dia masuk Bang Umang. Kalau aku kan nggak masuk, dia tuh malah masuk ngelihat. Katanya di situ emang kayak tempat-tempatnya orang-orang kayak orang pinter kayak gitu Bang Umang katanya. Serem deh pokoknya, tapi dia nggak cerita sama mamanya kalau dia ngalamin. Kalau aku kan cerita semua, mungkin dia mendem ya. Terus udah gitu akhirnya kata Pak Ustadz itu, nah kamu jadi orang jaga mulutnya,
hati-hati kata dia gitu, jangan kayak gitu, ini kamu ditandain, kamu berobat deh, bolak-balik dulu ya kemari, ingat jangan bilang ke siapa-siapa katanya gitu. Ini kamu juga lagi dipantau sama dia. Dia temanku tuh emang udah kayak pengen dibikin ininya aja gitu, tapi nanti dia meninggalnya nggak langsung Bang Umang katanya, jangka step setahun. Dia jadi kayak diambil sari-sarinya dulu, badan-badannya dia gitu. Terus kata temanku penangis kan Bang Umang. Terus pas aku dengar juga kan aku sedih ya, namanya teman gitu kan sakit. Terus aku bilang, lu sih lagian, kata aku jangan kayak gitu, kata aku gitu doang. Udah dah tuh pas cerita dia, aku dengar sama teman-teman, ya kita kan support ya Bang Umang gitu, biar dia sembuh gitu. Terus berobat tuh kemana gitu. Terus aku bilang, ya udah berobat terus ke Pak Ustadz. Masih itu terus kita terus kontrol, datang gitu kan. Akhirnya kata temanku pas berobat, gimana, udah enakan belum gitu kan. Kata mamanya juga udah sih, udah mendingan, udah mau makan gitu kan. Terus kita baru ngomong, kenapa sih itu tukang soto kayak gitu kan, sedangkan dia aja udah menumbalkan orang, tapi kok warga situ pada biasa aja. Sampai sekarang yang dianehin itu tukang soto itu tuh masih aktivitas aja, terus masih buka, masih larisnya gitu. Besokannya udah selesai sembuh, kita coba beli Bang Umang. Pas kita beli, pas dibawa pulang tuh emang benar nggak enak, jadi mesti dikasih Royco lagi gitu. Aku mikirnya plastiknya gede gitu kan, ini memang iya pakai gitu. Ya udahlah, nggak usah hirauin lagi, biarin aja gitu. Selang beberapa temenku udah sembuh Bang Umang, jadi tuh dia yang meninggal kemarin itu kan anak ketiga, dia tuh udah nikah. Jadi nikahnya itu kayak nggak tahu sama orang kamu dijodohin, dia tuh udah punya anak, dan anaknya itu sama lahirnya persis seperti bapaknya, matanya jereng kayak normal tapi matanya jereng gitu. Dan anak yang bayi itu meninggal. Terus kata kita, ya Allah, sedih kan tuh, langsung kayak meninggal lagi gitu kan. Terus untung aja kamu udah disembuhin gitu kan. Iya ya katanya, udah sekarang mah jangan ini, udah pada cerita lagi. Wih, meninggalnya begitu lagi katanya gitu. Pantatnya kayak itu kopong lagi sama ininya, ubun-ubunnya. Kok bisa ya kayak gitu ya, nggak tahu tuh yang disedot sari-sari apaan gitu kan. Tapi yang dianehin, suaminya itu yang punya itu sering ke masjid. Jadi kan kita mikirnya awalnya kayak Pak Haji gitu kan, sering ke masjid, baik, tapi kok bisa kayak gitu. Tapi kalau ibunya yang ngoprek aja di dapur gitu juga tampilannya biasa, bapaknya cuma pakai kaos polos putih oblong sama celana kayak biasa gitu, kolor panjang gitu. Ibunya juga pakai daster. Jadi yang kerja di situ yang punyanya itu nggak ada yang mewah-mewah kayak gitu. Terus kataku, apa emang kayak gitu ya? Terus pada ngomongin, emang kalau yang punya kayak gitu mah nggak boleh mewah-mewah, kata dia gitu. Nanti kalau yang mewah-mewah, nanti yang jaga situnya marah. Oh gitu, iya udah jangan kerja di tukang makanan lagi dah sekarang. Terus pas anak itu meninggal, yang kecil itu udah kan jadi nggak ada lagi tuh anaknya kan, karena yang sisa cucunya doang tuh yang terakhir yang meninggal itu. Nah kita mikirnya, ya terus siapa nih tumbalnya lagi gitu. Terus tapi setelah yang anak itu meninggal, tukang soto itu gak beroperasi yang kayak setiap hari buka Bang Umang. Yang aku lihat setelah aku kerja next di tempat lain, dia bukanya tuh kayak sehari buka 2 hari libur, sehari buka 2 hari buka libur kayak gitu. Baik kalau dulu lagi masih ada anak-anak yang itunya diambilin tuh dia laris banget gitu. Tapi sekarang kayak ada jeda istirahatnya gitu sih Bang Umang. Ya jadi kita ngambil pelajarannya, aku udah nggak mau kerja di tukang soto lagi sama tempat-tempat makan lagi kayak gitu. Temanku juga alhamdulillah juga udah enakan gitu. Untungnya tuh udah keburu ketolong gitu. Dan yang memang yang kerja di situ juga pada yang orang-orang yang nggak tahu silsilah dia punya ambil pesugihan gitu. Jadi kayak kami gitu kan mutuskan yang kayak teman-teman aku tuh gak usah bilang lah sama yang lain-lain gitu. Udah biar kita aja ngambil dari pengalaman kayak gitu kan. Cukup teman aku aja yang kayak gitu sampai pengen ditumbalin gitu kan. Mungkin belajar pengalaman aja, udahlah jangan jadi orang sompral gitu kan. Jadi biar aja lah yang kerja di sana, kita udah nggak mau tahu urusan mereka gitu. Udah sih Bang, kayak gitu aja sih Bang cerita yang bisa aku bagian aja. Oke, diminum dulu silakan Kak Anita, kopinya minum dulu.
Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Kanita saat kerja di warung soto apa tadi? Soto daging. Soto daging tuh yang ada dagingnya ya? Heeh. Yang pakai Dia santan daging bukan sih, kepala. bukan ya? Pakai santan bukan ya? Pakai. Oh pakai ya? Pakai. Kalau Dia ada babat? sebenarnya dia ada soto mie-nya juga. Ada soto daging, tapi yang populer soto daging. Babat? Babatnya ada. Babat. Oke, karena soto tuh termasuk makanan favorit gue juga tuh. Kalau gue bingung makan apa, pasti ujung-ujungnya soto. Karena kan kalau kuah-kuah kan enak, ya kan. Gue yakin banget yang nonton juga sering nih yang makan soto, apalagi kalau buat sarapan. Iya, Ya kan, betul. soto ayam dan lain sebagainya gitu. Oke, kerja di warung soto itu berapa lama? Aku hampir mau setahun. Hampir setahun. Jadi pas aku keluar, temanku masuk, itu baru ada setahun yang itu meninggal lah dia. Oh, setahun. Terus kemudian temennya? Temennya nggak lama sih, Berapa? cuman kayak baru 4 bulan 5 bulanan gitu. Oh, oke. Tapi kita sampingin dulu pesugihan warung sotonya, tapi kita patut apresiasi daripada semangat dari Kak Nita ini. Ya kan? Kan gitu. Kita nggak munafik lah. Setiap orang pasti milih untuk bekerja, bener nggak? Betul. Pasti kita nggak munafik lah, gue kerja nggak milih kok, ya kan? Ya, betul. Pasti ada aja yang milih-milih lah. Pertamanya itu kan di gudang toko apa tadi tuh? Toko baju. Toko baju. Itu kan ada kode-kode dan sebagainya. Dirasa nggak nih, ya udahlah. Terus kemudian kerja di warung soto. Betul. Mohon maaf ini Maya, biasanya kalau cewek terus kemudian baru lulus kuliah, dia tuh gengsi. Biasanya, ya kan, untuk kerja ngapain di warung soto? Dia bisa yang lain. Orang gue waktu itu lulusan belum administratif gitu. Belum kuliah, masih SMK. Iya masih SMK, apalagi lulus SMK gitu loh. Ya kan itu kan lagi tampil-tampilnya Iya. gitu loh. Ngapain kerja warung soto? Gue jurusan SMK gue ini. Terus kan kemudian malu ya karena temennya kuliah, temennya kerja yang lebih apa. Tapi di sisi lain, Kak Nita dan juga dorongan dari keluarga, udah kerja aja dulu, gitu loh, ya kan? Akhirnya sampai setahun tuh nggak sebentar. Iya. Setahun itu, kecuali sebulan ya mungkin kayak magang itu Maya. Setahun itu kan nggak sebentar. Terus kemudian didorong sama orang tua juga. Dan Kak Nitanya juga mau sebagai batu loncatan dan ringanin tangan Iya, kalau nggak betul. salah tuh ya. Rezeki udah yang ngatur, udah ada yang ngatur. Kita mau jalan di tempat, jalan terus ke depan kan gitu ya. Oke. Nah, sampai akhirnya masuk dah di kerja di tukang soto itu. Gue nggak tahu kenapa ya. Ini nggak semua tukang soto loh, nggak semua. Tapi ada beberapa pedagang yang punya khasnya masing-masing tuh. Betul. Contohnya penutupnya pakai yang kain merah. Iya. Etalasenya tuh kalau mau ambil, set gitu kan. Iya. Ambil. Kalau udah, gue tahu karena biar nggak ada laler. Ya kan? Iya Karena sih. kan daging, laler, Iya, bau betul. gitu kan. Terus kemudian dan lain-lain. Tapi kenapa yang buat di etalase itu kainnya merah? Sedangkan kan banyak jenis-jenis kain yang lain atau mungkin khusus hordeng etalase biasanya kan yang tipis yang agak merayang-merayang gitu kan ya. Tapi ini kain merahnya itu kan gini, kain merah buat itu kan jatuhnya hordeng ya. Iya. Hordeng etalase lah bahasanya. Kan pasti dari bahan aja kita ngelihat, wah emang buat peruntukan hordeng etalase nih. Nah itu kainnya kayak gimana merahnya? Kayak kain biasa, kayak baju tuh gimana? Kayak kain, bukan kain baju sih, kayak kain panjang kayak gitu, kayak dilipat gitu, jadi bisa nutupin jadi belakang buat dagingnya tuh dia nggak ditutup Bang. Oh. Jadi kain merahnya itu ada di atas buat nutupin etalase yang di depan kalau udah tutup. Nanti dibuka kayak gitu. Jadi yang dagingnya itu nggak ditutup. Oh nggak ditutup, justru nggak ditutup itu ya? Enggak, justru Itu kan alat-alat apa ya? iya. Jadi tuh dia begini, ini kan tempat dagingnya Etalase, ini. tapi di bagian depan nutupnya gitu? Iya, Oh, kalau udah tutup. udah tutup, tapi kain merahnya tetap di atas. Sama kuah dagingnya itu ditutupin ada kain merah gitu. Oh, kain merah. Dan ternyata usut punya usut diduga pakai pesugihan iler jin.
Iya. Iler itu kan jorok. Iya. Iya dong. Di dapur juga kan tadi katanya ya kan wajar. Naluri lah sebagai pekerja, apalagi di dunia makanan ya. Iya. Kotor bersihin. Iya, betul. Pasti deh. Nggak mungkin pas kotor bekas orang, bekas ceceran biarin kan nggak mungkin. Di dapur ada kotoran hitam, dibersihin nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan aneh. Iya kan? Dan di dapurnya juga itu jember jatuhnya ya. Jember. Jadi gelap kayak ya mungkin karena dapurnya bau tapi Nah, baunya tuh bau apa? Bau daging? campuran gitu, kayak bau daging, bau apa di situ. Biasanya kan kalau bau soto kan, semerbak tuh ya. Kalau kita yang api kan, dapur kan habis dagang pasti kita sikat ya Bang Umang. Betul. Ini mah nggak usah, udah gitu aja. Mungkin tuh, Gitu. iya karena pakai iler jin. Ya mungkin penghuninya suka yang kotor kali. Iya makanya etalasenya nggak ditutup ya. Iya. Aduh. Oke. Yang beli banyak. Banyak banget. Banyak kan pakai mobil. Sekarang kan kalau emang tempat jualan terus kemudian diganggang banyak. Iya. Yang terkenal juga banyak kan apa bahasanya hidden game. Ya kan biasanya gitu ya. Hidden game nih dalam gang, rame pembeli. Iya. Yes, oke lah gitu kan banyak juga tapi buka jam 10 tutup jam 3. Normal kali ya gitu loh. Tapi yang jadi anehnya kalau makan di situ enak, kalau dibawa balik itu nggak enak. Oke, logika yang paling sederhana mungkin nggak anget gitu biasanya. Terus kemudian kalau dibawa balik kuahnya tuh banyak, mungkin bumbunya kurang. Oke, tapi ya masuk logika juga. Tapi kebanyakan orang makan di situ. Iya, makan di situ semua. Makan di situ semua dan tuh kayak lahapnya gitu ya. Iya. Nah, di tempat meja-meja makannya jorok gak sih? Enggak, mejanya nggak jorok. Di dapurnya berarti ya? Di Karena dapurnya itu dong. bumbu dapurnya di situ semua ya? Iya. Oh. Itu tempat makannya bersih. Ada tempat wastafelnya juga gitu, ada. Tapi di dapur ini nih, Di dapur di belakang. justru yang jadi racikan bumbu yang dimakan itu malah jorok. Iya, gitu. Jadi kayak kita buat tempat dia Ngeracik-racik ya, bikin kuah kuahnya, kaldu. kuah kaldu sama itu nyampur sama buat cucian piring. Oke. Nah, terus kemudian selama kerja 1 tahun di situ, kan pasti awal-awal kan nggak tahu nih. Ini beneran laris gak sih? Beneran enak gak sih? Terus sewaktu-waktu, belum makan lagi. Makan dulu deh. Makannya pakai soto itu. Pernah gak nyobain? Kalau makan soto di situ ya udah pernah sih. Udah pernah. Tapi bukan, itu boleh? Boleh. Buat yang pekerja situ. Kalau makan, Boleh. makan aja ambil. Atau Boleh. memang jangan gitu. Tapi kita disediainnya makanan dari meja sih Bang Umang. Oh, udah disediain juga. Udah disediain. Tapi pernah ngerasain soto itu? Karena beli. Karena beli. Iya, kalau buat ini dia nggak nyuruh langsung nih soto kuah nggak. Jadi karena dia bilangnya makan dulu itu dari yang itu yang disediain di meja. Pas beli soto itu rasanya gimana sih menurut Kanita nih? Kalau Enak gak? waktu pernah makan sama Mama sih enak di sana. Dan makan di tempat? Iya. Pernah dong pas beli karena kan biasanya gini orang tuh pas makan tempat, wah enak nih gitu ya. Terus kemudian mungkin selang beberapa hari atau minggu lewat situ, yang kemarin kita makan nih beli aja tapi bungkus. Nah gitu. Pas dibungkus makan di rumah? Kalau dibungkus tuh warga-warga situ juga semua udah pada tahu Bang Umang. Jadi warga situ udah pada bilang gini, makan soto ini yuk gitu. Katanya, tapi enakan makan di situ. Kalau dibungkus mah nggak enak. Semua di situ udah pada tahu. Gitu. Berarti warga yang dekat-dekat situ udah tahu. Tahu semua. Nah, pas dibawa balik ke rumah, besok lagi beli lagi gak? Maksudnya dibawa ke rumah beli? Enggak. Bawa ke rumah nih? Wah, nggak enak nih. Kan makan pertama misalkan makan di warungnya, wah enak. Makan kedua karena enak, dibawa ke rumah, kok nggak enak? Iya, nah, kita ketiganya pernah lagi nggak beli lagi? Enggak, makan di sana terus. Makan di sana terus? Tanteku aja sekeluarga sama suaminya nggak pernah bungkus. Makan di sana pasti. Oke. Warung rame itu kan banyak faktor kan ya. Satu, padat penduduk, lokasi strategis. Harga bersaing, lebih murah. Apalagi murah, nasinya banyak, kuahnya melimpah. Kan biasa gitu tuh. Biasanya orang beli tuh soto, kalau dibungkus tuh biasanya bisa sampai berdua. Sharing jadi gitu kan ya.
Nah, ini porsiannya gimana? Porsian jumbo apa ya standarnya soto daging aja gitu? Kalau di tempat standar. Standar. Kalau dibawa pulang kataku mah menang kuah. Oh, oke. Kalau mikirnya kan mendingan gue bawa balik karena kuahnya banyak. Bisa dimakan berdua sampai bertiga. Iya betul. Tapi orang milihnya untuk makan di situ. Iya. Karena kalau bawa balik tuh nggak enak. Oh, paham. Begitu. Jadi tetangga situ udah pada bilang, situ makannya mending di situ. Kalau dibawa pulang nggak enak gitu. Oke, tapi ini nggak semua tukang soto loh ya, gitu loh. Tapi mungkin ada aja lah beberapa pedagang yang pakai penglaris mungkin biar ininya rame dan sebagainya gitu kan. Oke, selain kain merah, Kanita sempat kayak ngelihat benda-benda aneh yang diduga jimat gak? Kalau jimat sih aku nggak tahu ya, cuman ngelihat dia kayak bawa bungkusan itu tapi kayak ada lilin-lilin gitu, bentuknya panjang gitu. Jatuh kan dia kebanyakan kali kan bawanya, terus langsung diambil lagi gitu. Dan itu ada satu ruangan ya? Iya, langsung masuk ke situ dan karena aku bisa mikirnya dia ada apa-apa waktu yang kesurupan itu, dia masuknya ke ruangan situ, terus ngambil air, ada kembangnya ditaruh kayak gitu, terus diusapin kayak gitu. Ruangan itu boleh nggak pekerja lain masuk ke situ? Ya nggak ada yang pernah masuk. Dan nggak disuruh buat ambil apa di ruangan itu gitu? Nggak pernah. Jadi ya kita udah kerja aja biasa. Gitu. Oke, nah terus kemudian perkiraan aja nih Maya, dari jam 9 sampai jam 10 tadi itu ya? Buka-buka jam 9, tapi udah ada yang nih rame-rame jam 10 banget. Jam 9 sampai jam 3. Jam 3. Kira-kira berapa porsi sih yang keluar? Ratusan ya pasti ya? Banyak sih, soalnya tuh nggak habis-habis. Kayak yang sarapan aja dari kantor sebelah, misalnya ke kantor A gitu ya? A gitu, udah pada dateng. Ntar dari kantor sebelah B. kantor B gitu, banyak banget. Belum makan siang, sama mau balik mungkin makan dulu. Ratusan porsi, kalau misalkan harganya berapa? Puluhan? 20? 20 kali 2 juta. Sama nasi beda nasi. Oh, sama sirup beda lagi tuh. Iya. Ya kan? Atau nggak jus alpukat gitu kan? Iya, beda. Beda lagi. Beda. Taruhlah 25 kali ya. Iya, sama nasi 25. 25. Kalau sotominya pakai daging 15. Sotomi pakai daging 15. Ya, Soto dagingnya daging dikit. 25. Pecel lele. Kayak gue mau beli, mau dagang. Oke, nah terus kemudian Kak Anita selama kerja di situ kayak sakit aneh gak sih di badan tuh? Enggak sih, cuman kayak kalau setiap mau pergi dari situ kayak ada yang bisikin. Bisikinnya? Jangan berhenti kerja, udah kerja aja di sini gitu mulu. Jadi kayak nggak boleh gitu. Oke, nah terus kemudian ada yang meninggal ya? Ada. Ubun-ubun yang kesedot? Iya. Apa bagian pantat kesedot? Ngomong jangan bikin ketawa, ngomong kayak gitu. Kan gitu kan? Jadi kan kayak kopong nih, jadi Iya. kepala nih. Jadi kayak lembek gitu kan, mendelep kan? Ininya, bukan ini. Oh ininya. Jadi kan kayak gembur ke dalam kan? Iya, kopong. Terus silit kesedot, ya kan? Jadi kan kayak apa namanya? Dan itu nggak sekali kejadian, bener gak yang kayak gitu? Enggak. 2 kali atau berapa tadi tuh ya? 2 kali pas temenku udah sembuh itu meninggal lagi cucunya. Yang dari anak yang meninggal itu. Berarti ke keluarga ya? Ke keluarga. Nah, selama setahun di situ ada berapa pekerja? Kalau pekerja di dapur kayak saudara-saudara gitu, kayak orang-orang kampung. Kalau yang tukang parkirnya itu teman bapakku. Tapi dia sambil bantuin, kayak ada yang mau ini gitu. Berarti ada 5 orang? 3 orangan di depan. Oh, 3 orang. Nah, dalam setahun itu ada pergantian orang-orang itu gak? Enggak. Enggak ada. Nggak ada. Berarti nggak ada kasus yang dimana karyawan meninggal diduga karena ditumbalkan gitu, nggak ada ya? Belum. Oke, 2 orang yang ditumbalin. Nah, biasanya kan gini, biasanya ini Maya, ketika ada yang meninggal dan itu tumbal misalkan, terus kemudian besoknya tuh warung tuh rame, biasanya gitu ya. Warung sepi berarti dia minta tumbal, katakan gitu tuh, kata cita-cita mah. Nah justru itu malah ketika ada yang meninggal jualan sehari, libur. Enggak, itu udah yang habis anaknya yang terakhir meninggal. Sekarang yang aku udah pindah kerja di tempat lain baru tuh kayak gitu. Nah pas meninggal itu rame?
Rame, tapi dia nggak kayak langsung dagang buka gitu, karena kan dia tukang sotonya belakangnya itu tukang soto, depannya itu rumah. Jadi dia kayak 2 hari dekat. 3 hari tuh kayak diem. Iya, jadi di rumah bang. Dia di rumahnya gede. Oh, depan rumahnya berarti ya seberang. Enggak, nyatu. Oh, Tapi nyatu sama pintu rumah. 2, depan belakang. Pintu rumahnya. Iya, jadi satu pintu warung toko, soto, yang depannya rumahnya dia asli. Nah, sampai sekarang masih jualan nggak? Masih. Ramai, tetap ramai. Kemarin juga aku ke situ masih lihat. Pernah beli lagi gak dalam waktu dekat ini nih? 2 bulan atau 3 bulan ke belakang? Enggak pernah. Berarti justru orang-orang situ tuh Iya, orang situ jarang. Jadi Jarang. yang makan orang-orang luar. orang-orang luar ya? Dan kantor-kantor. Iya, kantor-kantor semua. Berarti omsetnya bisa sampai puluhan juta itu Iya, sebulan. orang kaya kok. 100 juta. Mungkin. Iya kan? Bisa Kalau- lah. Ya bisa itu, bisa. Kalau sehari 2 juta aja, kalau sebulan 60 juta. Itu kalau 100 porsi. Bisa. Kan gitu. Kalau sehari, oke. Soalnya kan dia dicampur sama gorengannya juga, dia lumayan harganya. Oh iya, campur iya. gorengan, Belum minum-minum gitu. kerupuk dan lain-lain. kerupuk dan Oke, lain-lain, nah gitu. terus kemudian tuh setelah anaknya yang meninggal, tuh warung kayak kelihatan atau rumahnya semakin direnovasi gak sih? Kalau rumahnya iya, cuman kayak beda gitu. Dari yang kemarin depannya beda, tapi jadi ya sederhana, tapi kelihatan mewah gitu. Tapi warungnya sama aja kayak gitu. Nggak. Biasanya kan gini ya, ketika usaha, apalagi bidang makanan nih biasanya nih, terus yang tadi cuma warung 4x4 misalkan, terus rame, wah ada modal bangun lagi gede. Warung tuh digedein justru ya kan, biar semakin banyak yang nampung orang nih gitu. Justru warungnya tetap kayak gitu Tetep aja ya. dia nggak punya cabang kayaknya, cuman itu doang. Dan makannya banyak kan orang di situ. Iya, Berarti sumpek ya iya. kalau jam-jam tertentu tuh. Tapi laris aja, nggak ngerasa ada yang sumpek. Datang aja terus gitu. Oh. Aman aja sih, ya aman aja. Oke, aman aja lah ya. Oke. Itu berarti nih balik lagi ke dapur nih. Soalnya kan nih bumbunya kan racikannya dari sini nih. Berarti dapur tuh kotor nggak boleh dibersihin sama sekali? Nggak boleh, paling piring doang kita cuci. Mangkok, gelas. Biasanya kan apalagi pantat panci kan kalau di ini kan hitam ya? Iya, tapi kan dia dangdang doang. Dangdang tuh, dangdang. Iya tahu agak gede. Kalau gorengan itu dia dari orang titip. Oh, Saudara saudara. kerja sama kayak gitu. Oke, nah setelah Kanita masuk di situ, keluar setahun, temennya masuk. Setelah temennya keluar, ada lagi gak tetangga-tetangga, entah itu mungkin saudara Kanita atau mungkin teman dari nyokap yang kerja di situ lagi? Enggak, Berarti warga situ nggak ada yang kerja di situ? nggak ada. Kecuali keluarga dia sendiri Iya betul. yang punya warung soto itu ya. Nah, warung yang punyanya udah haji apa belum sih? Kalau dibilang haji, kayaknya suka dipanggil Pak Haji sih. Soalnya sering sholat. Jadi kayak nyaru ya. Tadi penampilan tuh pakai daster ya. Ih, sederhana banget bang. Nggak yang mewah nggak nih. Pakai daster. Dasternya kotor gak? Dasternya nggak bagus, kayak udah pudar. Berarti kan ya pokoknya nggak boleh rapi gitu lah ya. Iya, nggak boleh rapi. Bapaknya juga pakai baju putih oblong sama celana kolor batik kayak gitu. Oh, itu udah berapa lama warung itu jualan? Ada belasan tahun. Biasanya kan rame-rame gitu biasa belasan tahun. Iya, lama banget. Dari 2015 aku di situ kerja sampai sekarang udah 2026 ya. Tapi sekarang kayak jarang buka Bang Umang. Jarang buka. Oke, selama setahun Kanita kerja di sana ada gak sih misalkan libur nih di hari apa gitu? Kalau libur mah di hari Minggu. Oh, pasti. normal lah ya, Minggu ya. Karena kan pegawai itu liburnya Minggu. Dia ngambilnya gitu. Oh, bukan, ada juga yang biasanya tuh kalau yang nganut-nganut yang aneh-aneh tuh hari Selasa katanya ini mah kan terus hari Rebo lah. Tapi ini normal ya. Normal. Tapi intinya dapur itu harus kotor, pakaiannya sederhana. Terus kemudian ya katanya Pak Ustadz kalau nggak salah pakai iler jin. Berarti Kanita makan di situ bumbu iler jin. Kayaknya. Ada bau-bau apa gitu? Ada gak pas minum? Kalau yang makan yang asli nggak keliat. Nggak lihat ya? Nggak liat. Kapan telan ludah gue.
Bumbunya tuh berkaldu berarti ya. Enak gitu ya, nggak ada yang aneh-aneh. Enak banget, seger. Oh, nah kan ada juga tuh yang cerita tuh. Pernah juga di sini pas makanan itu jadi ditabur-taburin kemenyan atau apa. Oh enggak. Itu nggak ada ya? Enggak. Di dapur ada benda-benda aneh nggak? Gue penasaran sama dapurnya. Enggak ada. Nggak ada? Cuman ada bumbu itu doang, ya bumbu biasa di dapur. Sama kuah itunya doang. Oh. Tapi kan aku nggak bisa nyerok kuah. Yang nyerok kuah tuh kayak Oh, nggak boleh ibunya, berarti? bapaknya, sama yang orang-orang itunya aja. Enggak. Oh. Berarti bener yang kerja situ, ya udah bagian depan doang. Iya. Belakang nih udah ada yang megang. Iya, jadi harus ngikutin aturan aja. Buset. Gitu. Kalau ini dia marah. Nanti marah dia. Oke. Nah, satu lagi nih Kak, yang ruangan kata temen Kak Nita itu ruangannya isinya apa sih? Ruangannya kayak kain merah gitu, temboknya di ini, terus dia kayak ada tulisan abstrak. Ya aku lihat ya, ada kendi-kendi kayak gitu. Oh. Terus kayak ada kembang kayak gitu sih, gak tau kok bapak kan dulu kan kita kan masih kecil ya. Iya. Jadi nggak ngerti apa-apa, terus gelap kayak gitu. Terus kayak ada lilin. Lilin Udah tuh sih. ya. Iya. Terus kayak ada ya apa sih? Dupa. Tapi udah pendek gitu Bang Umang. Dupi. Dupa. Kalau panjang kan dupa, kalau pendek dupi. Dupa. Tapi udah pendek. Berarti kan Iya, dinyalain tuh. gitu. Iya kan? Sisa-sisa dupa kan biasanya kan tuh. Oke, itu jadi iya juga sih. Udah jadi positif. Iya kayaknya. Karena ada tempat ruangan ritualnya. Kan gitu ya? Iya. Oke. Ya tapi semoga aja ini yang dimaksud tuh nggak pakai penglaris gitu kan. Iya. Semoga aja itu nggak pakai pesugihan. Jadi intinya yang sering gue bilang kalau untuk usaha-usaha kayak gini nih, makanan dan lain sebagainya, jangan sesekali kita terjerumus ke dunia pakai penglaris, pesugihan, jimat, uang gaib, terus apalagi tuh biang duit, apalagi lah banyak lah gitu yang biasa taruh di laci duit, terus laci di mana gitu. Itu janganlah. Kalau mau jualan ya jualan aja yang bener, rasanya dienakin, lokasi yang bener, porsi dibanyakin, pasti deh tuh banyak orang yang datang. Jangan sampai ke pesugihan-pesugihan. Tadi kan 2 orang ya yang kesedot. 3. Oh 3. Kan yang pertama anaknya udah meninggal. Oh iya 3 itu tuh. Oke ya wis. Tapi sebelum ditutup nih, Kanita, videonya kira-kira Kanita punya pesan nggak nih untuk teman-teman semua kalau bikin soto daging harus gimana resepnya? Pesan Kak untuk teman-teman semua nih Kak, biar kalau kerja tuh harus semangat dan sebagainya gitu Kak. Silakan Kak. Nggak ada pesan. Nggak ada pesan? WhatsApp aja WhatsApp. Nggak ada. Kalau lain. Mesti pesan. Oh. Ada gak? Kalau nggak pesan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, minum aja. Kalau nggak pesan juga nggak apa-apa. Bangun. Nongkrong aja kalau nggak pesan mah. Ajak teman-teman nongkrong situ tuh. Warung itu. Punya gak? Ya paling kalau kerja ya hati-hati gitu. Terus lihat-lihat dulu latar belakangnya gitu. Ya. Yang penting bismillah sih sama doa orang tua. Nah itu dia, doa restu orang tua, keinginan untuk bekerja. Betul. Apapun itu bidang pekerjaannya, kita sikat, kita cobain. Dan walaupun tuh udah nyemplung, pahit nih, ya jangan di situ terusin, cari lagi. Wah asem nih, cari lagi sampai ketemu yang manis gitu ya guys. Oke ya wis. Gitu ya teman-teman semua nih, cerita dari Kanita. Kita doakan semoga Kanita ini sehat selalu Kak ya. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya. Begitupun juga dengan teman-teman semua nih yang nonton di rumah. Oke, dan ini kita ya teman-teman semua, cerita dari Kanita ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kanita, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bungkus.